Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izmi Putri Cantika dengan NIM 19030-2002 akan menjelaskan beberapa rangkaian tentang akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama adalah dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Dasar akuntansi pajak penghasilan adalah pertama, jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Yang kedua, jumlah yang dapat dikurangkan dan pajak tangguhan di masa depan. Yang ketiga, presentasi laporan laba rugi. Yang keempat, perbedaan spesifik. Dan yang kelima, pertimbangan tarif. Lalu selanjutnya yaitu akuntansi untuk kerugian operasi neto, yaitu yang pertama kerugian carryback, yang kedua kerugian melanjutkan, yang ketiga contoh kerugian carryback, yang keempat adalah contoh kerugian carry forward. Lalu selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga rekonsiliasi pajak, dan yang terakhir adalah tinjauan metode aset liabilitas. Kita akan memasuki dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan tepat, sehingga mereka memperhitungkan taxes payable atau pajak harus dibayar yang berdasarkan undang-undang pajak, dan perhitungan income tax expense atau beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS. Bagi yang tidak tahu, IFRS adalah laporan laba rugi. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah hutang pada pajak kepada otoritas perpajakan. Lalu kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Bisa dilihat di buku Kieso pada halaman 310. Chelsea melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya $60.000 dari masing-masing 3 tahun pertama operasi untuk tujuan pajak. Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di masing-masing tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2011, $150.000 pada tahun 2012, dan $140.000 pada tahun 2013. Apa efek pada rekening pelaporan jumlah yang berbeda dari pendapatan untuk IFRS terhadap pajak? Bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu pada laba laporan keuangan dan pada laba pelaporan pajak. Ini adalah laporan selama 3 tahun Chelsea. Yang atas adalah laba laporan keuangan, lalu pendapatan, beban, laba sebelum pajak, dan beban pajak penghasilan sebesar 40%. Lalu yang bawah adalah laporan pelaporan pajak, pendapatan, beban, laba kena pajak, dan utang pajak penghasilan sebesar 40%. Pada slide selanjutnya bisa kita lihat perbedaan pada laba pelaporan keuangan dan laba pelaporan pajak. Pada tahun 2011, laba pelaporan keuangan terdapat $28.000, sedangkan di laba pelaporan pajak terdapat $16.000. Perbedaannya adalah sebesar $12.000 dan seterusnya. Kesimpulannya adalah pada tahun 2011, akun kewajiban pajak tangguhan naik sebesar $12.000. Lalu pada tahun 2012, akun kewajiban pajak tangguhan turun sebesar $8.000. Lalu pada tahun 2013, akun kewajiban pajak tangguhan turun sebesar $4.000. Pada slide selanjutnya yaitu sebagaimana ditunjukkan pada slide berikut ini, selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan sebesar $12.000, yaitu dari $28.000 dikurangi $16.000. Pada tahun 2011 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan di masa depan. Selisih $12.000 ini sering disebut dengan sebagai jumlah pajak tangguhan. Dalam kasus ini, jumlah ini merupakan liabilitas pajak tangguhan, sehingga didapat
pendapatan sebesar 130.000 dolar, lalu beban sebesar 60.000 dolar dikurangi sehingga mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 70.000 dolar. Lalu selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan kini sebesar 16.000 dolar. Lalu beban pajak penghasilan tangguhan sebesar 12.000 dolar jika dijumlah sebanyak 28.000 dolar. Lalu 70.000 dolar dikurangi 28.000 dolar mendapatkan laba neto sebesar 42.000 dolar. Lalu selanjutnya adalah temporary difference atau perbedaan temporer. Perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak aset atau kewajiban dan dilaporkan jumlahnya dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Future taxable amount atau jumlah kena pajak masa depan adalah kewajiban pajak tangguhan, merupakan kenaikan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Sedangkan future deductible amount atau jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan adalah different tax asset atau aset pajak tangguhan, merupakan kenaikan pajak dikembalikan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Seperti pada contoh yaitu dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar buku dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Chelsea laporan piutang 30.000 dolar di 31 Desember 2011. IFRS dasar pelaporan posisi keuangan, namun piutang memiliki basis pajak 0. Bisa dilihat pada ilustrasi 9 slide 5 yang bisa dibuka pada halaman 311. Lalu selanjutnya Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan sebesar 30.000 dolar sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa depan. Chelsea melakukan hal ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Lalu hutang pajak tangguhan adalah peningkatan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Karena itu adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea, tidak ada kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2011 sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar 12.000 dolar. Lalu liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2011 sebanyak 0. Lalu beban pajak tangguhan untuk tahun 2011 sebesar 12.000 dolar. Beban pajak kini untuk tahun 2011 atau utang pajak penghasilan sebesar 16.000 dolar, sehingga didapatkan beban pajak penghasilan total pada tahun 2011 adalah 28.000 dolar. Lalu perhitungannya adalah akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun sebesar 4.000 dolar dan awal tahun sebesar 12.000 dolar ditambahkan sehingga didapatkan beban manfaat pajak pada tahun 2012 sebesar 8.000 dolar. Lalu utang pajak penghasilan atau beban pajak kini pada tahun 2012 sebesar 36.000 dolar, sehingga didapat beban pajak penghasilan total pada tahun 2012 adalah 28.000 dolar. Lalu selanjutnya yaitu Chelsea membuat entry berikut pada akhir 2012 untuk merekam pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, dan hutang pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan. Lalu contoh selanjutnya yaitu Starfleet Corporation memiliki perbedaan temporer yang akan dipulihkan dan menyebabkan sejumlah kena pajak sebesar 55.000 dolar pada tahun 2011, 60.000 dolar pada tahun 2012, dan 75.000 dolar pada tahun 2013. Pendapatan sebelum pajak pada tahun 2010 adalah 400.000 dolar dan tarif pajak awal tahun pajak adalah 30.000 untuk semua tahun. Yaitu kita harus mencari hitung penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2010, lalu membuat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan pada penghasilan tangguhan dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2010. Financial income
GAAP pada tahun 2010 sebesar $400.000. Lalu temporary div pada tahun 2010 adalah $190.000. Pada tahun 2011 sebesar $55.000. Pada tahun 2012 sebesar $60.000. Pada tahun 2013 sebesar $75.000. Lalu selanjutnya pendapatan kena pajak pada tahun 2010 didapatkan dari 400 dikurangi 190 sebesar 210.000. Lalu pada tahun 2011 55.000 tetap dan 2012-2013 juga tetap. Lalu presentasi pajak sebesar 30% sehingga dihasilkan pendapatan pajak pada tahun 2010 sebesar 63.000, lalu pada tahun 2011 sebesar 16.500, pada tahun 2012 sebesar 18.000, dan pada tahun 2013 sebesar 22.500. Lalu B adalah biaya pendapatan pajak sebesar 120.000. Lalu income tax payable sebesar 63.000 dan different tax liability sebesar 57.000. Lalu yang C, pendapatan sebelum pendapatan pajak sebesar 300.000. Lalu pendapatan biaya pajak sebesar 120.000 sehingga didapatkan net income sebesar $180.000. Lalu contoh selanjutnya yaitu selama tahun 2011 Cunningham Inc. memperkirakan biaya garansi yang terkait dengan penjualan oven microwave dan seterusnya. Pemotongan pajak jaminan tidak diperbolehkan sampai dibayar. Contohnya bisa kita lihat pada awal tadi pada buku halaman 315. Ketika Cunningham membayar kewajiban garansi, laporan beban untuk tujuan pajak, Cunningham melaporkan ini sebagai pajak di masa datang dalam laporan 31 Desember 2010. Posisi keuangan sebagai aktiva pajak tangguhan. Different tax asset atau perbedaan aset pajak merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Contohnya yaitu Hanko timbul kerugian dan kewajiban yang terkait sebesar $50.000. Tabel bisa kita lihat pada halaman 316. Dengan asumsi bahwa 2011 adalah tahun pertama operasi dan hutang pajak penghasilan adalah $100.000. Hun menghitung beban pajak penghasilan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tampilan di PPT. Sehingga didapatkan income tax expense different tax asset pada income tax payable $80.000, $20.000 pada $100.000. Lalu pada slide selanjutnya adalah penghitungan beban pajak penghasilan pada tahun 2012, yaitu aset pada akhir tahun 2012 sebanyak 0, lalu pada awal tahun 2012 sebanyak $20.000, sehingga manfaat pendapatan pajak pada tahun 2012 adalah $20.000. Lalu beban pajak kini atau utang pajak penghasilan sebesar $140.000, sehingga didapatkan total pendapatan pajak penghasilan pada tahun 2012 adalah sebesar $160.000. Lalu Hun membuat catatan berikut pada akhir tahun 2012 untuk mencatat pajak penghasilan, yaitu beban pajak penghasilan sebesar $160.000 pada aset pajak tangguhan sebesar $20.000 dan hutang pajak pendapatan sebesar $140.000. Terdapat perbedaan pada pendapatan pajak Hun. Lalu selanjutnya adalah Columbia Co memiliki perbedaan temporer pada akhir 2010 yang akan dipulihkan dan menyebabkan sejumlah dikurangkan dari $50.000 dan selanjutnya. Lalu instruksi A, hitung penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Lalu yang B, membuat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan.
pajak penghasilan tangguhan, dan hutang pajak penghasilan pada tahun 2010. Seperti pada contoh sebelumnya, yaitu temporary div atau pajak penghasilan sudah ada di keterangan. Lalu taxable income tetapi pada tahun 2010 karena ada financial income $200.000 sehingga didapatkan $355.000. Lalu tarif pajak pada semua tahun sebesar 34% sehingga didapat pendapatan pajak pada tahun 2010 sebesar 120.700, lalu pada tahun 2011 sebesar 17.000, lalu pada tahun 2012 sebesar 22.100, dan pada tahun 2013 sebesar 13.600. Pendapatan pajak total adalah 68.000, lalu different tax asset sebesar 52.700 pada pendapatan beban pajak sebesar 120.700. Lalu selanjutnya adalah aset pajak tangguhan non-pengakuan. Sebuah perusahaan harus mengurangi aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan. Kemungkinan berarti tingkat kemungkinan paling tidak lebih sedikit dari 50%. Lalu pada contoh selanjutnya yaitu Callaway Corp memiliki saldo aset pajak tangguhan sebesar 150.000 pada akhir tahun 2010 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar 375.000. Pada akhir tahun 2011, perbedaan temporer yang sama ini telah meningkatkan sebesar $500.000. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2011 adalah $850.000. Lalu tarif pajak adalah $40.000 pada semua tahun, dan tidak ada akun penilaian pada akhir tahun 2010. Instruksinya adalah dengan asumsi bahwa ada kemungkinan $30.000 dari aset pajak tangguhan tidak akan direalisasikan. Buatlah ayat jurnal yang disyaratkan untuk tahun 2011. Perhitungan tetap sama seperti tadi, yaitu saldo aset pajak tetap ditulis semua, dan ini perbedaannya adalah pada tahun 2010 terdapat 725.000 sehingga ditambah yang menjadikan taxable income atau pendapatan pajak pada tahun 2009 sebesar tetap, lalu pada tahun 2010 sebesar $850.000 dan 2011 pada tahun sebesar $500.000. Lalu beban pajak atau tarif pajak tetap sama sebesar $40.000 sehingga pendapatan pajak pada tahun 2009 tetap ada 150.000, lalu pada 2010 340.000 dan 2011 sebesar 200. Jurnalnya adalah income tax expense sebesar 290.000 dan difference tax asset pada sebesar 50.000 pada income tax payable atau pendapatan beban pajak sebesar 340.000. Lalu income tax expense sebesar 30.000 pada difference tax asset atau perbedaan beban pajak sebesar 30.000. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Tiffany dengan NIM 19030225. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya Ismi Cantika. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak masa depan, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang akan berlaku efektif untuk tahun-tahun depan ketika menentukan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan temporer. Yang kedua adalah revisi tarif pajak masa depan.
Jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tanggungan yang ada dengan segera. Berikutnya yaitu akuntansi untuk rugi operasi neto. Yaitu rugi operasi neto atau net operating loss (NOL) untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan penyisian rata-rata pendapatan ini melalui kerugian yang diderita dalam periode tertentu yang dapat dikurangkan dari laba pajak periode sebelumnya atau carryback, dan menerapkan rugi operasi terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan atau carry forward dari rugi operasi neto. Slide berikutnya yaitu kerugian carryback. Dengan menggunakan kerugian carryback atau loss carryback, perusahaan dapat membawa rugi operasi neto 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Pada slide itu diberitahukan bahwa ilustrasi 19/29 itu adalah ilustrasi dari kerugian carryback. Slide berikutnya yaitu kerugian carry forward, yaitu perusahaan dapat melepaskan kerugian atau carryback dan hanya menggunakan opsi kerugian carry forward atau loss carry forward untuk menyalin atau hapus offset laba kena pajak di masa depan sampai 20 tahun. Di situ digambarkan oleh ilustrasi nomor 19/30 yang menunjukkan pendekatan ini. Materi berikutnya yaitu laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang diajukan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antar periode. Selain itu, komponen beban atau manfaat pajak dapat mencangkup yang pertama, beban atau manfaat pajak kini. Yang kedua adalah setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini pada periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan organisasi dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tanggungan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak atau rugi fiskal, kredit pajak, atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui pada periode sebelumnya, yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tanggungan.